bangunin lo setiap hari. Guru lo setiap hari nelpon gue, katanya lo gak pernah buat tugas sekolah. Sekali lagi guru lo ngadu ke gue karena lo gak pernah buat tugas sekolah, habis lo di tangan gue. Lo denger gak kata gue? Iya, Ma, ini udah bangun. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Baik, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam materi disintegrasi. Nah, sebelum itu, Bu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu disintegrasi. Nah, baik, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkannya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Nah, sekarang kita akan belajar disintegrasi. Disintegrasi ini sendiri dapat terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan bangsa. Nah, Ibu akan memberikan contoh disintegrasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kita mulai dari keluarga. Nah, kalian bisa lihat pada slide sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi. Yang pertama itu kurangnya kasih sayang dalam keluarga, tidak adanya perhatian, dan kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Nah, ini akibat dari sikap dan perilaku tersebut. Yang pertama, mempunyai sifat yang iri ketika melihat keluarga temannya bahagia. Yang kedua, membuat seseorang merasa tidak diakui keberadaannya dan merasa tidak ada yang peduli. Dan yang ketiga, membuat mental seseorang menjadi buruk dan akan merasakan ketakutan. Nah, ini dia alternatif
agar tidak terulang. Yang pertama, sebaiknya lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga. Yang kedua, mulai memperhatikan hal-hal kecil dari diri sendiri. Dan yang ketiga, belajar mengendalikan emosi agar tidak terjadi kekerasan dalam keluarga. Nah, sekarang sebelum lanjut ke contoh disintegrasi di lingkungan sekolah, ada yang bisa menjelaskan ke Ibu apa itu disintegrasi? Coba Rina, kamu jelaskan ke Ibu. Coba kamu jelaskan ulang ke Ibu apa itu disintegrasi. Coba kamu menjelaskan ke Ibu apa itu disintegrasi. Nah, kenapa diam? Gak tahu. Makanya tadi waktu Ibu jelasin itu fokus. Sebenarnya kemana sih fokus kamu dari tadi? Udah berapa kali Ibu peringati? Ini udah sekian kalinya. Kalau kayak gini terus, lebih baik kamu nggak usah ikut pelajaran saya. Berdiri kamu di depan. Berdiri di depan. Berdiri kamu di situ sampai jam pulang. Baik, sekarang Ibu akan lanjut ke lingkungan sekolah. Nah, ini dia sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi. Yang pertama, melakukan pembulian. Yang kedua, memilih-milih teman. Dan yang terakhir, tidak menghormati guru. Nah, ini dia akibat dari sikap dan perilaku tersebut. Yang pertama, membuat kepercayaan diri seseorang menjadi hilang dan membuat seseorang menjadi tertutup. Yang kedua, membuat seseorang merasa dirinya tidak berharga dan akan menimbulkan perdebatan antar kelompok. Yang ketiga, membuat seseorang dicap atau diingat sebagai siswa yang kurang sopan santun dan tidak berkarakter. Nah, berikut alternatif. Yang pertama yaitu lebih meningkatkan perilaku yang baik kepada antar sesama, tidak melihat perbedaan antar teman dan mau berteman dengan siapapun. Dan yang terakhir, belajar untuk menghargai diri sendiri agar bisa menghargai orang lain. Nah, berikut di lingkungan masyarakat. Nah, sikap dari perilaku yang menyebabkan disintegrasi di lingkungan masyarakat adalah merokok sembarangan di tempat umum, dan yang kedua, menebang pohon secara liar, dan yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Nah, berikut akibat dari sikap dan perilaku tersebut. Yang pertama, merokok sembarangan di tempat umum bisa membuat orang di dekatnya merasa terganggu dengan asap rokok. Yang kedua, bisa menyebabkan banjir sehingga dapat merugikan orang banyak. Dan yang ketiga, dapat mencemarkan lingkungan sekitar. Nah, berikut akibat dari sikap dan perilaku tersebut. Yang pertama, rokok sembarangan di tempat umum bisa membuat orang di dekatnya merasa terganggu dengan asap rokok. Kedua, bisa menyebabkan banjir hingga dapat merugikan orang banyak. Dan yang ketiga, dapat mencemarkan lingkungan sekitar. Nah, ini alternatif agar tidak terulang. Yang pertama, saat merokok pastikan jauh dari kerumunan atau orang banyak agar mereka tidak terganggu. Yang kedua, sebelum menebang pohon sebaiknya meminta izin dan menanam kembali pohon agar tidak terjadi banjir. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak merusak lingkungan. Nah, ini dalam lingkungan bangsa. Nah, yang pertama, bersikap rasis terhadap bangsa sendiri. Yang kedua, mengubah provokasi tentang kebencian di media sosial. Dan yang ketiga, terlalu mementingkan kelompok atau golongan sendiri daripada kepentingan bangsa. Nah, berikut dari akibat dari sikap dan perilaku tersebut, yaitu pertama, timbul kecurigaan antar sesama bangsa, timbul rasa benci terhadap antar sesama bangsa, dan yang ketiga, terjadinya persaingan antar kelompok yang tidak sehat. Nah, berikut alternatif agar tidak terulang, yaitu memupuk rasa saling menghargai antar sesama. Kedua, tidak membeda-bedakan kelompok atau golongan. Ketiga, menjunjung tinggi perbedaan sebagai salah satu kekayaan bangsa. Nah,
Ini jamnya ibu udah selesai. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dan ibu akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu kalian. Ibu permisi. Linda, lo tuh kenapa sih sering banget bikin gue susah? Lo tau nggak? Guru lo setiap hari depan gue, katanya lo nggak pernah buat tugas sekolah. Lo juga nggak pernah fokus dalam pelajaran. Gue tuh capek ngurusin lo. Lo tuh sebenarnya mau apa sih? Gue di sini tuh kerja, cari uang buat lo, tapi lo nggak pernah bisa banggain gue. Lo lihat tuh temen gue, anaknya selalu dapat juara 1, sedangkan lo dapat apa? Lo tuh cuma bisa nyusahin gue aja. Ma, aku tuh capek. Aku tuh benar-benar capek ngadepin sifat mama. Mama tahu gak sih? Mama tuh egois. Mama tuh cuma mikirin diri mama sendiri. Pernah gak sih? Mama nanya kabar aku gimana? Tanya aku udah makan atau belum? Pernah gak sih mama nelfon aku buat nanyain itu semua? Enggak kan? Gue kayak gini supaya lu bisa mandiri. Lu kira gue di sini seneng-seneng doang? Gue di sini cari kerja. Lu jadi anak mikir dong. Lu itu udah beban.